Saya Nurul Hidayah. Tayangan ini akan membahas mengenai analisis isu kontemporer sebagai tugas dalam pelatihan dasar BPSDM Geominerba, instansi pemerintah Kabupaten Pati. Selamat menyaksikan. Lantas, apa itu isu kontemporer? Isu kontemporer adalah isu modern dan masih berlangsung sampai sekarang yang dapat menjadi pemicu munculnya perubahan lingkungan strategis. Pentingnya ASN menganalisis isu kontemporer. Pertama, fungsi ASN sendiri yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Atas dasar fungsi tersebut, maka dengan membekali calon ASN dengan kemampuan memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer, diharapkan calon ASN menunjukkan kemampuan kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Ada teknik-teknik yang digunakan dalam menganalisis isu kontemporer. Yang pertama, teknik identifikasi isu dengan cara media scanning. Kedua, existing data. Ketiga, knowledgeable others. Keempat, public and private organization. Kemudian, public at large. Ada beberapa alat yang kita gunakan untuk menganalisis isu kontemporer. Pertama, SWOT. Kemudian APKL, yaitu aktual, problematik, khalayak, kemudian layak. Selanjutnya ada USG, urgency, seriousness, dan growth. Kemudian ada mind map, pohon masalah, fishbone diagram, dan gap analysis. Setelah itu, tahap terakhir adalah dengan teknis tapisan isu. Dengan meranking isu-isu yang kita pilih, kemudian membuat skala Likert 1-5 dan menetapkan isu mana yang kita anggap paling aktual dengan APKL tadi dan memvalidasi isu aktual dengan USG. Contoh isu kontemporer, apa saja yang terjadi di negara kita? Yang pertama, narkoba. Kemudian terorisme dan radikalisme, proxy war, money laundering, kemudian mass communication, yang contohnya ada beberapa, diantaranya yaitu hoax, hate speech, dan cybercrime. Yang terakhir adalah korupsi. Cuplikan berikut menayangkan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Menerima suap sebesar $500.000 Amerika dari terpidana kasus sesi Bank Bali Joko Chandra. 2. Melakukan pencucian uang senilai setara 5 miliar rupiah lebih. Tapi kalau korupsi rame-rame kan uang tilepannya dikit. Gampang itu, apalagi Pinangki kan penegak hukum. Bisa lah narik cuan lebih banyak lagi. Sebagai calon ASN, saya harus menyadari tanggung jawab sebagai agent of change dan agent of service, serta berkomitmen untuk membiasakan dan melatih diri untuk lebih peka dan kritis terhadap isu-isu permasalahan, serta ikut andil menjadi problem solver dalam masalah tersebut, baik di tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang